Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 1 ingin menyelesaikan tugas proyek PJOK kami tentang permainan tradisional. Sebelumnya kami kelompok 1 ingin memperkenalkan diri kami masing-masing, dimulai dari... Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Muhammad Akmal Zaidan dari absen 23. Nama saya Devindastia Madalena dari absen 8. Nama saya Mozab Trimedi dari absen 22. Nama saya Maulita Resya Hermawan dari absen 21. Nama saya Hajilah Hanifah dari absen 34. Nama saya Muhammad Sabik dari absen 25. Serta teman kita yang tidak hadir yaitu Syifa Ariana yang berabsen 35. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dengan permainan benteng ingin menjelaskan cara dan juga aturan dasar dari permainan kami. Pertama nih Lulu. Ya. Yang pertama itu ada aturan dasarnya. Nah, aturan dasarnya ini adalah setiap satu permainan benteng ini memiliki 2 tim yang berbeda. Nah, setiap masing-masing tim ini memiliki jumlah yang efektif lah, tapi harus sesuai satu sama lain jumlahnya. Nah, caranya ini adalah ketika permainan sudah dimulai, tugas tim kita itu adalah untuk menjaga benteng kita sendiri dari sentuhan pemain lawan. Nah, saat kita menyerang pun kita adalah tujuannya untuk menyentuh benteng lawan tetapi tidak terkena oleh sentuhan dari lawan agar diri kita itu tetap selamat. Nah, sebelum kita memainkan permainan benteng ini, teman-teman perlu ketahui asal-usul dari permainan benteng ini. Nah, benteng sendiri adalah salah satu permainan tradisional yang populer di Indonesia, terutama di kalangan semua anak-anak. Nah, permainan ini memiliki sejarah yang sangat panjang yang mencerminkan kreativitas dan semangat kerjasama dalam budaya Indonesia. Nah, kalau untuk asal-usul dan sejarah dari benteng ini adalah benteng itu dikenal juga sebagai kata dasarnya itu benteng-bentengan yang dipercaya berasal dari kata kolonial Belanda di Indonesia. Dan nama benteng sendiri merujuk pada kata dalam bahasa Belanda yang artinya fort, yang berarti benteng atau tempat pertahanan. Permainan ini mungkin terinspirasi dari situasi peperangan pada masa itu di mana pertahanan dan penyerangan benteng adalah hal yang umum. Oke, dilanjut. Di sini ada permainan. Permainan dari masing-masing tim mencoba mendekati benteng lawan. Nah, dengan cara menyentuhnya, tim lawan atau tim kita itu akan menang. Nah, pemain juga harus berusaha menangkap pemain lawan agar pemain yang tertangkap itu biasanya dinamakan dibekukan atau dijadiin kayak tawanan ya. Yang nantinya dari pemain lawan harus menyelamatkan pemainnya sendiri. Oke, di sini lanjut kita ke strateginya. Nah, strateginya itu kita kerjasama dan komunikasi antar pemain sangat penting tuh. Nah, tim tuh perlu mengatur strategi penyerangan dan pertahanan yang efektif. Biasanya ada pemain yang ditugaskan khusus untuk menjaga benteng dan pemain lain yang bertugas menyerang benteng lawan. Nah, yang selanjutnya adalah nilai dan manfaat. Permainan bentengan tidak hanya menghibur, tetapi juga mengajarkan banyak nilai positif, seperti kerjasama, strategi, keberanian, dan ketangkasan. Permainan ini juga dapat meningkatkan kebugaran fisik anak-anak melalui berlari dan aktivitas fisik lainnya. Dan selanjutnya yang terakhir adalah perkembangan dan popularitas. Seiring perkembangan zaman, permainan benteng masih tetap populer di beberapa daerah di Indonesia. Namun dengan munculnya permainan modern dan digital, popularitas permainan tradisional ini mulai berkurang. Beberapa sekolah dan komunitas berusaha melestarikan permainan ini dengan mengadakan festival permainan tradisional atau memasukkan bentengan dalam kegiatan ekstrakurikuler. Secara keseluruhan, bentengan adalah bagian penting dari warisan budaya Indonesia yang mencerminkan kreativitas, semangat, dan nilai-nilai kebersamaan yang tinggi dalam masyarakat. Apakah ada yang ingin bertanya? Benteng dari mana, Kak? Penciptanya belum tahu sih. Untuk bentengan sendiri sebenarnya berasal dari mana belum diketahui. Tapi seperti sejarah yang tadi dikatakan, benteng itu sudah tercipta saat zaman kolonial Belanda ya.
Gimana? Terjawab gak bang? Dar. Kenapa? Tar dulu. Ini kita jawab satu pertanyaan dulu. Jadi kalau buat mainnya gimana? Nanti kita disiapin pokoknya dua pertahanan gitu. Jadi satu buat tim 1, satu buat tim 2 gitu. Nanti buat permainan itu ada 6 orang atau berapa gitu. Yang penting main dah. Kejawab gak? Pas kolonial Belanda tuh. Iya pas zaman kolonial. Jadi kalau buat apa tadinya? Pokoknya tuh dari masa kolonial Belanda. Pokoknya dari masa kolonial Belanda gitu. Jadi nggak ada. Karena benteng itu kayak waktu zaman penjajahan gitu. Jadi saling nyerang lawan. Iya, Ya. benar. Udah. Ayo kita main yuk. Ayo kita main ya. Out of the highways that span to the seas, the one that I take never stops in between a whole 3,000-mile road with one brief pause in Yellowstone. If the day comes in which you decide you wanna whistle and go for a drive, well, I'll be ready when you call for Highway 20 in the fall. We'd be the quintessential youth who found love in the light of tears. I guess we'll wait and see. Pacific shores wide, the terminus lies Pacific Northwest, the end of the ride, with rolls of photos to compile. We won't see oceans for a while. From Massachusetts, let's all went down across the U.S. in its cities and towns, the main spots I consider home, the Rust Belt and the Driftwood Zone. The way you thought your life might be, if I were back in the Sekian penjelasan mengenai permainan benteng tradisional ini. Lebih kurangnya mohon maaf.